Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang mengenai pemikiran tentang pendidikan yang terhormat Ibu Winada Amelia SPD MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Deza Amawardani dengan NIM 23052009 dan rekan-rekan saya yang bernama Janatur Rahni 23052014 dan Asri Dwi Randa 23052006 dan Ida Marito Sereka 23052012. Baik, materi tentang latar belakang dan pemikiran klasik tentang pendidikan oleh Astrid Diweranda dan teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidik pemikiran klasik dilahirkan oleh 4 ahli yang berbeda yang dijelaskan oleh Ida Marito Sereka dan pemikiran baru tentang pendidikan oleh Janatur Rahni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Dwiranda dengan NIM 23052006 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu pendidikan merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat belajar dan mengambil manfaat dari alam semesta demi mempertahankan hidupnya. Islam menempatkan pendidikan sebagai suatu yang esensi dalam kehidupan umat manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat membentuk kepribadiannya. Selain itu, manusia dapat memahami dan mampu menerjemahkan lingkungan yang dihadapinya sehingga dapat menciptakan suatu karya yang gemilang. Poin yang B yaitu pemikiran klasik tentang pendidikan. Teori pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Marito Siregar dengan NIM 23052012 yang akan menjelaskan tentang teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan pemikiran klasik dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu yang pertama ada empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya empiri, berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Filosof kebangsaan Inggris ini yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, yang artinya adalah meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis, maka pendidikanlah yang akan menuliskannya. Yang kedua dapat kita ketahui yaitu nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, arti katanya natives, berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosof kebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1888. Dia berpendapat, pendidikan ialah memberikan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Yang ketiga dapat kita ketahui yaitu naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natur yang berarti alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh Z.Z. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Filosof kebangsaan Prancis. Aliran ini dinamakan juga nativisme, ialah aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Yang terakhir yaitu konvergensi. Konvergensi berasal dari bahasa Inggris, asal katanya konvergensi, artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini dipelopori oleh William Strand, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman pada tahun 1871 sampai 1937. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di atas antaranya nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Janatur Rahmi dengan NIM 23052014 akan menjelaskan materi tentang pemikiran baru tentang pendidikan. Pemikiran baru tentang pendidikan ini ada 8 jenis. Yang pertama itu pengajaran alam sekitar, gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan
dengan alam sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah Finger pada tahun 1808 sampai dengan 1888 di Jerman dengan Heimatkunde pengajarannya alam sekitar yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1916. Beberapa prinsip dari gerakan pengajaran alam sekitar ini adalah yang pertama itu dengan pengajaran alam sekitar ini guru dapat memperagakan secara langsung. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif. Yang kedua ada yaitu pengajaran pusat perhatian, di mana pengertian pengajaran pusat perhatian ini dirintis oleh Ovideminat de Croix pada tahun 1871 sampai dengan 1932 yang berasal dari Belgia dengan pengajaran pusat minat pendidikan de Croix berdasarkan pada semboyannya yaitu Ecopour Satuville Faire Avie, sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik untuk dapat hidup di dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri atau tentang hasrat dan cita-citanya, dan pengetahuan tentang dunianya atau lingkungannya, tempat hidupnya di hari kedepannya. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan di dalam pendidikan. Menurut J.A. Comenius dari tahun 1992 sampai 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan keterampilan kerja tangan, mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Namun yang sering dipandang sebagai bapak sekolah kerja adalah Karen Steiner dengan bapak Albert Terschul di Jerman. Sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan itu tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik. Yang keempat ada pengajaran proyek dasar filosofis dan pedagogis dari pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey pada tahun 1859 sampai dengan 1952. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya yaitu Hawa Kalipratik. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaannya, merancang, serta memimpinnya. Pengajaran proyek bisa pula digunakan sebagai salah satu metode pengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Yang kelima itu homeschooling. Menurut Agus Salim, homeschooling berarti memindahkan segala potensi yang ada di sekolah dibawa ke rumah. Hal ini bermaksud agar segala potensi yang ada di dalam diri anak dapat dikembangkan dan diajarkan di rumah. Homeschooling juga sama dengan home education, yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang keenam, ada sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka, agar mengetahui pelajaran dari semua makhluk hidup di alam. Ini secara langsung berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas. Para siswa di sekolah alam dibebaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi dengan alam terbuka sehingga membentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran bersifat pengalaman. Konsep yang digunakan dalam sekolah alam adalah meliputi penggunaan alam sebagai tempat untuk belajar, membangun alam sebagai media dan bahan untuk pengajaran, serta alam yang digunakan untuk objek pembelajaran. Yang ketujuh ada pendidikan berasrama atau disebut dengan boarding school. Adalah sistem sekolah dengan asrama di mana peserta didik dan juga para guru serta pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya satu semester diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya di lingkungan sekolah. Para siswa dapat melakukan interaksi dengan sesama siswa, bahkan berinteraksi dengan para guru setiap saat. Contoh yang baik dapat mereka saksikan langsung di lingkungan mereka tanpa tertunda. Dengan demikian, pendidikan kognisi, afektif, dan psikomotor siswa dapat terlatih lebih baik dan optimal. Yang kedelapan ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang
Pasal 2-nya menegaskan setiap warga anak-anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib untuk membiayainya. Baik, kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, natisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu juga terdapat pemikiran baru tentang pendidikan di antara pengajaran alam sekitar pengajaran pusat pemerintah dan sekolah kerja. Namun selain yang ada 3 ini, masih banyak pemikiran yang harus muncul mengenai pendidikan pada saat ini. Baik, sampai di sini hasil diskusi dari kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang sudah mendengarkan penjelasan dari materi yang mengenai pemikiran tentang pendidikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.